Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat Bhinneka Tunggal Ika. Tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dalam pembelajaran tematik bersama Bu Dea. Hari ini kita akan membahas tentang pantun. Apa sih pengertian pantun? Apa jenis-jenisnya? Lalu apa ciri-cirinya? Ayo sama-sama kita simak. Baik anak-anakku, yang pertama adalah pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 larik atau baris, berima silang ABAB, irama yang indah, dan memiliki makna yang penting. Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak ABAB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Bagian pantun terdiri dari 2. Yang pertama yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Anak-anakku, berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun itu dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak merupakan pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Nah, contohnya misalnya pantun seperti ini. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Itulah pantun anak-anak. Jadi pantun anak-anak yang tadi Ibu Dea bacakan itu adalah pantun anak-anak yang bersuka cita karena anak tersebut bahagia ayahnya pulang membawa oleh-oleh. Selanjutnya yang kedua adalah pantun orang muda. Apa pantun orang muda? Pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Oke anak-anak, contoh dari pantun orang muda, misalnya di sini, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Contohnya salah satunya seperti ini. Yang selanjutnya, berdasarkan siklus kehidupan atau usia, ada yang ketiga yaitu pantun orang tua. Kalau tadi yang pertama pantun anak-anak, yang kedua adalah pantun orang muda, dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Contohnya misalnya seperti pantun yang akan Bu Dea bacakan ini ya.
Oke, misalnya seperti ini. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Wah, ini bagus sekali nih ya. Jadi memberikan pesan bahwa kita harus rajin belajar agar cita-citanya tercapai. Itu tadi adalah contoh dari pantun orang tua. Baik anak-anak, selanjutnya pantun berdasarkan isinya. Jika dilihat berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik, sesuai dengan namanya ya, pantun jenaka. Yang kedua, ada pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Secara tersirat itu artinya secara tidak langsung ya anak-anak. Baik anak-anakku, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini bersama Bu Dea. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian semua ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tarinata Judin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sahabat pintar, pada video kali ini kita akan mengulas sistem peredaran darah pada burung. Sahabat pintar, tahukah sahabat pintar, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, peredaran darah terbuka, seperti pada cacing dan serangga, juga belalang. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Kemudian, ada peredaran darah tertutup. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Seperti pada aves atau burung dan ikan. Sistem peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung disebut dengan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Apa maksud dari kedua istilah ini? Dan bagaimana proses peredaran darah pada burung berlangsung ya? Sama seperti peredaran darah yang ada di tubuh manusia, darah pada tubuh burung mengalir melalui pembuluh darah. Nah, yang mengalir melalui pembuluh darah inilah yang disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah pada burung juga terjadi dengan cara sistem peredaran darah ganda. Apa ya? Itu berarti dalam satu kali proses mengalir dalam tubuh, darah di tubuh burung akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Proses peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang membawa oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh lewat aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Setelah darah masuk ke berbagai sel-sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya darah membawa karbon dioksida
dari dalam tubuh. Nah, darah yang membawa karbon dioksida ini kemudian dialirkan ke serambi kanan dan masuk ke bilik kiri melalui pembuluh darah vena. Proses peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh sambil membawa oksigen, lalu kembali lagi ke jantung membawa karbon dioksida ini disebut sebagai peredaran darah besar. Lalu, kemana perginya karbon dioksida yang dibawa oleh darah ya? Setelah dari bilik kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida kemudian dipompa ke paru-paru. Darah yang membawa karbon dioksida akan mengalami pertukaran oksigen saat berada di paru-paru setelah dipompa dari bilik kanan. Oksigen yang sudah diikat oleh darah di paru-paru kemudian dipompa lagi ke jantung melalui serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Setelah berada di bilik kiri, proses peredaran darah pada burung pun kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Organ peredaran pada burung terdiri dari 1 jantung. Jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium kanan berfungsi menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Atrium kiri berfungsi menerima darah bersih yang kaya oksigen di paru-paru. Vertikel kanan berfungsi memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Vertikel kiri berfungsi memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah pada burung terdiri dari vena yang berfungsi membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh vena terbagi menjadi 2, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior membawa darah dari tubuh bagian atas, sedangkan vena cava inferior membawa darah dari tubuh bagian bawah. Arteri. Arteri berfungsi membawa darah bersih yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalis berfungsi membawa darah dari jantung atau bilik kanan menuju paru-paru. Selanjutnya vena pulmonalis berfungsi membawa darah bersih yang kaya oksigen kembali dari paru-paru ke jantung atau bilik kiri. 3. Paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk melakukan pertukaran antara karbon dioksida dalam darah dan oksigen dari udara yang dihirup saat bernafas. Oke, sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan video-video selanjutnya di dunia pendidikan bersama Butarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.